Oke teman-teman semua, jadi balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, semoga teman-teman gak bosen ngikutin kita terus ya. Di video kali ini kita akan ngebahas soal dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen Seaway Bill dan juga dokumen Bill of Lading. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bedanya apa atau persamaannya bagaimana dan bagaimana cara prosedur mendapatkannya, tonton terus video ini ya. Oke, sebetulnya dua dokumen ini sama teman-teman ya. Baik Seaway Bill maupun BL atau Bill of Lading itu sama. Sama-sama bukti pelayaran. Sama-sama barang kita diangkut ke sebuah kapal. Sama-sama bukti bahwa kontainer kita diangkut ke sebuah kapal atau dinaikkan ke sebuah kapal. Nah, kalau di pengiriman lokal itu mirip dengan resi. Jadi kalau kalian pernah kirim barang ke suatu kota, kalian dapat resi dari kurir. Nah, itulah mirip-mirip dengan Seaway Bill dan juga BL. Nah, terus apalagi persamaannya? Jadi kita lihat dulu detail daripada dokumennya. Baik Seaway Bill maupun BL, kita lihat dokumennya kurang lebih mirip ya, atau hampir seluruh kolomnya adalah mirip. Di sini persamaannya sama-sama ada kolom shipper, kemudian ada kolom consignee. Consignee itu adalah buyer kita ya, atau importer kita. Kemudian ada booking number, Seaway Bill number atau BL number. Kemudian ada forwardingnya, nama forwarding kita kalau kita menggunakan forwarding ya teman-teman. Kemudian ada kolom untuk nama kapalnya. Kemudian ada port of discharge dan juga port of delivery dan juga port of loadingnya. Kemudian juga ada nomor kontainernya. Ada nomor kontainernya dan juga status kontainer tersebut. Apakah dia satu pengirim dan satu penerima atau banyak pengirim atau banyak penerima. Nah, kemudian yang nggak kalah penting adalah isi daripada kontainer tersebut tercantum dalam BL. Jadi apapun yang dimuat harus tercantum di dalam BL. Kemudian juga gross weight-nya dan juga measurement atau volumenya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian akhir baru ada tanggal dikeluarkan dari BL atau Seaway Bill tersebut dan juga kotanya serta tanda tangan dari pihak shipping lainnya. Nah, dari detail dokumen tersebut sebetulnya mirip-mirip aja ya. Lalu apa bedanya? Sebetulnya kalau kita lihat sekilas ya, beda daripada BL dan juga Seaway Bill. Kalau dilihat dari kasat mata ya, di sini hanya ada tulisan kecil. Dia menunjukkan bahwa Seaway Bill. Kemudian di sini ada menunjukkan adalah Bill of Lading. Jadi dari kasat mata dokumennya atau hard copy dokumennya sebetulnya itu aja perbedaannya teman-teman. Saya pernah tanya ke shipping line, kira-kira apa sih bedanya Seaway Bill dan juga BL? Nah, mereka jawab begini teman-teman. Kalau BL, buyer tidak bisa untuk mengambil dan menarik kontainer hanya dengan kopinya saja. Jadi harus original BL-nya yang dikirim. Entah nanti via telex atau via kurir internasional seperti DHL, Aramex, ataupun FedEx ya teman-teman, ataupun Pos Indonesia, boleh-boleh aja. Jadi kalau BL, importir kita nggak bisa mengambil kontainernya meskipun sudah sampai tanpa ada original BL-nya, baik melalui telex maupun dikirim langsung. Nah, sedangkan kalau Seaway Bill, importir bisa menarik dan mengambil kontainernya hanya dengan kopinya saja, copy of Seaway Bill. Jadi itulah perbedaannya antara Bill of Lading dan juga Seaway Bill. Nah, kalau kita ngomong soal keamanan, tentu kita bisa pastikan lebih aman BL ya teman-teman. Jadi lunas dulu baru dikirim BL-nya itu bisa. Tapi kita lihat juga buyer kita seperti apa. Apakah dia pembayarannya sudah oke dan lain-lain. Bisa pakai yang namanya Seaway Bill. Nah, awal-awal kalau saya pribadi saya pakainya BL. Karena waktu itu pembayarannya adalah against dokumen. Jadi setelah dokumen terbit baru dikirim sisa pembayarannya atau balance payment-nya. Tapi sekarang ini saya dan buyer saya sepakat untuk menggunakan Seaway Bill teman-teman. Karena lebih praktis, tanpa harus kirim hard copy-nya atau kita telex. Telex itu butuh biaya teman-teman. Telex itu butuh biaya, biayanya kurang lebih 400 sampai 500 ribu per telex. Kalau Seaway Bill ya udah kirim soft file-nya aja.
baik via email, via WA, terserah daripada teman-teman semuanya. Jadi menurut saya lebih simpel dan tidak ada resiko kalau dikirim langsung ya. Hard copy-nya kalau dikirim langsung kan ada resiko keterlambatan tiba dari kurir internasionalnya, baik melalui DHL, FedEx, ataupun Aramex, ataupun Pos Indonesia. Jadi untuk saat ini, saya dan buyer saya lebih sering atau hampir keseluruhan transaksi menggunakan yang namanya Seaway Bill. Nah, kalau teman-teman tanya gimana caranya mendapatkan dua dokumen ini. Jadi yang pertama harus closing dulu ya teman-teman. Jadi ini menjadi doa juga untuk saya pribadi, untuk teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa ketik amin di kolom komentar. Jadi kita sama-sama bertumbuh dan berkembang di Kontaineran ID. Nah, setelah kita sudah mendapatkan kesepakatan dengan buyer, kemudian biasanya kita akan cek schedule dan juga rate kontainernya atau ocean freight rate-nya berapa. Nah, itu bisa kita tanya ke forwarder atau ke shipping line langsung ya. Nanti biasanya akan diberikan jadwalnya, jadwal ATB-nya kapan, ETA-nya kapan, kemudian harganya berapa. Nah, kalau kita sudah sepakat akan mengirimkan barang atau mengirimkan kontainer di tanggal tersebut, maka kita harus mengirimkan yang namanya shipping instructions, baik kepada forwarder ataupun kepada shipping line kita kalau kita membuka komunikasi dengan shipping line. Tentu dengan dokumen tambahan lainnya seperti invoice dan juga packing list. Tapi yang lebih utama adalah shipping instructions. Kemudian biasanya shipping line akan membalas dengan DO, bukan drop out ya, tapi delivery order. Nah, delivery order ini adalah bukti pengambilan kontainer kosong. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengambil kontainer kosong di depo kontainer dengan menunjukkan DO-nya atau delivery order tersebut. Tentu ini yang kerja bukan kita, tapi forwarding kita atau EMKL kita. Barulah bawa kontainer kosongnya ke tempat teman-teman untuk di stuffing, loading, masukkan barang-barang yang pengen kalian ekspor tuh. Nah, setelah itu baru bawa kembali kontainernya ke pelabuhan untuk dimuat ke atas kapal. Setelah dimuat ke atas kapal 1 kali 24 jam biasanya akan terbit ini antara dua ini. Baik itu BL ataupun Seaway Bill. Bill of Lading ataupun Seaway Bill. Jadi sebetulnya terbitnya cepat ya teman-teman, 1 kali 24 jam biasanya sudah terbit setelah kita membayar ocean freight tarifnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan kita kali ini di BL atau Bill of Lading dan juga Seaway Bill. Jadi mau kalian pilih BL, mau kalian pilih Seaway Bill, terserah kesepakatan kalian dan buyer kalian. Jangan tanyakan kepada saya, tapi komunikasikan kepada buyer teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa terus ikuti video kita di minggu-minggu berikutnya. Kalau teman-teman suka bisa like, kalau teman-teman ada saran konten atau pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita balas di kolom komentar atau kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye.